Dimensi bawah itu kehidupannya mereka seperti apa? Ada apa aja di sana, Mas? COVID waktu itu Dementor itu pada keluar. Dementor Ya saya bilangnya. Jadi sosok berjubah, dia pada keluar. Sampai saya tuh pernah diserang di kamar itu kan. Karena saya menutup portalnya. Nah itulah perboden, sebetulnya itu nggak boleh. Tapi saya kan khawatir gitu kan, ini nanti lama-lama manusia habis gitu. Saya mau tutup portal. Vulkaniknya Gunung Merapi. Ya. Nah teman itu menggerakkan pasukannya itu yang berkepala kepala sapi, kepala kerbau. Nah itu kan alam bawah. Nah itu dipekerjakan secara astralnya dia untuk bikin jalur supaya si lahar Merapinya itu dia jalurnya ke situ, nggak mengenai penduduk. Tadinya itu yang mau kehajar itu saya kayak nonton film gitu ya, itu kayak tadinya mau Banten katanya kan kehajar Banten, tapi karena di sana ada paku bumi yang berupa manusia gitu ya, manusia paku buminya itu bisa kehadang, jadi kayak ada dom. Ini teman-teman semuanya, apakah artinya film Avengers Endgame terinspirasi dari peperangan Tanah Jawa antara makhluk gaib dan makhluk astral demi melindungi Tanah Jawa dan gempa yang terjadi di luar Pulau Jawa? Adam dan Hawa itu dilahirkan di muka bumi, tapi apa? Diturunkan. Artinya berarti kan dari luar bumi dong. Ya. Kenapa? Piramida itu seluruh dunia ada. Ya. Terus bahkan di lukisan Leonardo da Vinci, kenapa itu kok ada perselit itu gambar UFO juga lukisannya? Saya tuh paling nggak suka ketika melihat orang itu serakah dan culas. Karena itulah sebetulnya itu yang menghancurkan diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Yang bikin penasaran, pernah nggak melakukan sebuah astral projection yang waktu itu pengalamannya aneh banget atau paling serem misalnya pada saat melakukan astral projection? Paling serem. Ya diketawa. Ini bukan paling lucu, yang paling serem. Bukan, jadi saya jadi ingat flashback ke ini ya, ke zaman zaman kuliah. Saya memang bandel itu zaman kuliah, jujur gitu kan. Saya rugem gitu kan. Saya tuh posisi tidur. Tiba-tiba ya itu saya masuk, ini gravitasi kok berat banget gitu, sampai 3 kali lipat loh. Saya kok berat banget, terus kakek-kakek, saya ngenawain awal itu. Ya kakek-kakek, gua aja berat begini jalan, apalagi dia gitu kan. Wah tuh kakek-kakek itu malah cepet jalan, jadi itu kayak pasir aja, pasir tandus itu, tanah tandus. Terus ada yang banyak orang-orang tuh kayak ada yang perutnya buncit, ada yang ini. Ngeliatin, biasanya kok acuh aja gitu, lagi ngorek-ngorek tanah aja. Kita lagi nungguin kiriman dari dunia, katanya bahasanya begitu. Waduh, berarti gue udah mati, kalau pikiran gitu kan. Nah udah gitu, tiba-tiba saya langsung dimasukin aja kayak ada sosok kayak raksasa gitu kan, bawa gada, saya mau dimasukin, mau dicemplungin tuh saya tuh ke api itu, banyak banget itu kan. Situasi latarnya tuh ada di mana, Mas? Apanya tuh? Situasi tempatnya saat itu ada di mana? Yang masih ingat? Yang pas mau dicemplungin ke dalam api. Pokoknya itu ada, bukan ruangan ya, dia itu kayak ada pintu gede banget, 2 gitu. Nah saya tuh udah masuk ke situ, itu tuh kayak ada api-api banget nih gitu, api semua, pemandangan itu. Penyiksaan gitu sih gimana sih, kayak yang kata film-film tentang penyiksaan gitu, dimensi ini. Saya mau dimasukin di situ, terus tiba-tiba ada suara tanpa wujud, lepasin si Riko, belum waktunya gitu. Ya udah, akhirnya saya pulang lagi. Nah, saya ngelihat lagi kan, kalau pas mau masuk tuh biasanya kan cuman bangun aja. Saya pas lihat, tubuh saya ini lagi tidur gitu kan di kosan. Pas mau masuk, saya mau cepet-cepet bangun dong. Itu sampai 3 kali bang, saya nggak bisa. Tubuh astral saya terlalu keluar. Dan akhirnya ada dibimbing juga sama suara hati itu, kamu tenang, katanya. Fokus, tarik nafas, tenangkan diri. Baru nah di dada tuh nyala. Kayak ada listrik nyebar, Nah di situ baru saya langsung bangun. Pas dilihat bantal itu basah. Saya nangis di situ, ya ketakutan lah. Sampai sekarang sampai nancep gitu. Iya. Apakah ini tempat setting tempat itu adalah bagian dari dimensi bawah itu, Mas? Nggak ngerti juga ya kalau umpamanya itu ya. Soalnya kan kalau umpamanya dihubungkan dengan yang agama kan itu udah beda alami gitu. Bukan. Saya Mas tadi ceritakan ada 3 tingkatan bawah, tengah, atas. Apakah ini dimensi bawah? Kayaknya sih itu dimensi bawah, karena yang saya alamin, saya rasakan waktu itu tuh saya keluar sukmanya itu atau astral saya itu dari cakra sek.
Karena ketika memang astral itu keluar dari mananya, dia mempengaruhi dimensi yang mana kita keluar. Gitu. Kalau untuk dimensi yang atas di kepala dia lebih enak, karena yang lebih ke atas lagi lebih sepi, nggak ada makhluk. Oke, menarik. Kalau begitu Mas bisa bantu ceritain secara detail nggak sih Mas? Dimensi bawah itu kehidupannya mereka seperti apa? Ada apa aja di sana Mas? Ada ruang-ruang seperti apa aja yang Mas tahu Mas? Kayak ruang apa? Kayak ruang penjara gitu loh Bang. Saya juga aneh, kok ada penjara di sini? Cuman dia kayak batu-batu gitu. Isinya penjara itu apa? Siapa yang di penjara? Jadi gini, kayak model orang, sosok orang yang dia ketabrak, gitu kan, yang mati itu meninggalnya, maksud saya itu meninggal itu nggak wajar. Apakah ini adalah arwah-arwah dari orang-orang yang mati penasaran? Iya, maksudnya mati penasaran gini Bang ya. Orang tuh ternyata ada rasa kemelekatan, apapun itu gitu kan. Contoh nih, orang kemelekatan dia kerja, terus bukannya bersyukur orang itu tuh, tapi hatinya tuh walaupun fisiknya udah nurut-nurut aja sama bos, tapi kok hatinya tuh ngedumal terus. Nah, pas begitu dia kecelakaan, dia selalu mikirnya tuh, gaji saya kurang, saya gitu, kayak gitu-gitu terus. Nah itulah nanti tuh dia bisa ditarik oleh jenis bukan siluman lagi, ini udah jenis demon saya bilang itu gitu. Nah itu dia bisa tarik ke dimensi bawah. Terus saya juga kalau jalan-jalan nih ya ke kayak daerah kaki-kaki gunung gitu, saya ngeliat semak-semak, ini apa nih, kayak ada jaring laba-laba gitu kan. Tolong siapa? Banyak kayak arwah-arwah tuh minta tolong gitu kan. Itu di penjara ada satu sosok demon yang menguasai itu. Sebentar, penjaranya dimensi bawah berarti kalau di alam kita ini di kaki gunung maksudnya Mas? Macem-macem, dia lokasi itu bermacam-macam, ada di kaki gunung, ada juga di air gitu kan, di muara, ataupun juga ada di tanah lapang, bahkan di komplek-komplek ini juga suka ada juga. Bahkan gini deh Bang, ini yang lebih ekstrim lagi ya, saya waktu zaman COVID waktu itu, ternyata ini secara astral vision saya yang saya saksikan ya, dan juga ada teman-teman saya yang memang sama gitu visionnya Mas ya, itu dementor itu pada keluar. Dementor ya saya bilangnya, jadi sosok berjubah dia pada keluar. Nah itulah, jadi mereka tuh bener banyak banget itu tuh, pada ngantri itu, pada mau ini. Sampai saya tuh pernah diserang di kamar itu kan, karena saya mau nutup portalnya. Nah itulah perboden sebetulnya itu nggak boleh. Tapi saya kan khawatir gitu kan, ini nanti lama-lama manusia habis gitu. Saya mau tutup portalnya, malah saya dideketin. Lemas banget itu, bener-bener lemas. Kalau dideketin dementor tuh kayak dingin gitu, lemas. Untungnya saya bisa ngelawan juga, akhirnya terbang hilang. Tapi nggak bisa dibunuh kalau untuk jenis dementor itu. Nah ini pas begitu saya malam-malam suka keluar gitu kan. Saya kalau zaman COVID juga nggak pernah diem di rumah kok, saya keluar. Dementor itu ngincer, dia tuh nggak kaya, nggak miskin. Jadi posisi itu setiap saya ngeliat ke rumah, ini umpamanya ada rumah yang mewah gitu kan, dia masih ada di luar pagar. Paling sebulan lagi meninggalnya orang, gitu bisa kelihatan. Nah, ada rumah gubuk, udah masuk ke kamar aja, ke kamar tidurnya, udah nggak lama lagi nih orang masih lewat. Itulah yang saya lihat tuh di zaman COVID itu seperti itu. Ini apakah sosoknya mirip seperti dementor yang kayak di film apa ya? Harry Potter. Iya, Harry Potter. Ya saya pokoknya istilah-istilah saya tuh ya, saya kan bergurunya kan selama ini kan ke komik sama film-film kartun, film-film Hollywood gitu kan. Ya udah saya pakai istilahnya itu aja. Karena saya bingung mau Iya, mirip kayak emang mana bentuknya segala macam. Ya kalau nggak salah di film Lord of the Rings juga ada ya. Iya. Anyway, apakah alam bawah ini sama seperti alam bawah tanah yang diceritakan dalam mitologi Yunani, di mana ada Hades di sana? Iya. Oh iya? Iya ada. Ada Hades di sana? Ada. Ada kayak Hades itu kan, dia memang di alam bawah. Alam bawah itu tuh kayak dia apa sih, nggak ada. Ya memang ada istana, terus dia kayak Anubis juga ada. Ada Anubisnya juga. Ada itu, jadi masih saya nggak terlalu dalam banget, nggak terlalu jelas. Ini kayak banyak lahar-lahar gitu deh. Alam penyiksaan, ada banyak penjara, alam banyak api, seperti neraka gitu kali ya. Di mana dunia bawah tanah gelap, warna itu di dalam itu, di bawah itu.
di mana dunia bawah tanah itu dikuasai sama si siapa namanya, seperti sosok menyerupai Hades itu ya. Iya. Makanya kan dibilang itu halu atau apa gitu kan. Kok random gitu vision itu, kadang kayak mitologi Yunani, kadang kayak mitologi Mesir. Jadi seluruh dunia itu kok saya kayak apa nyamber-nyamber ke situ terus gitu yang dilihat tuh gitu. Padahal saya nggak pernah mikirin tentang hal kayak gitu, enggak. Saya lebih apa ya? Saya selalu berpikir tuh, aduh saya mau usaha apa ya gitu yang bisa cuan gitu-gitu terus. Tapi kok tiba-tiba main ke situ. Kan artinya kan saya nggak kemakan sugesti gitu. Kayak Oke. gitu. Pada saat ketemu sama sosok Hades ini, apakah Mas Riko sempat berinteraksi, Mas? Wah enggak, saya mah cuma diam-diaman aja. Ya pokoknya mengenalkan bahwa dia penguasa di Penguasa alam bawah tanah. Oke. Artinya ada satu danyang ya kalau sebutannya, Iya. itu yang penguasa lah area apa namanya dunia bawah gitu ya. Oke. Apakah kehidupan mereka di dunia bawah ini seperti hutan rimba, di mana tidak ada hukum, mereka bebas saling membunuh demi kekuasaan untuk menjadi penguasa area tertentu dan segala macam, atau memang semua tunduk sama si Hades ini untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu? Ini kalau umpamanya kita berbicara ya di pemikiran tentang dualitasnya, ya itu ada baik ada buruknya juga, karena gini, dimensi bawah itu, ini saya nggak ada nih, ada teman juga kan, dia main di alam bawah, tapi ternyata waktu mau terjadinya vulkaniknya Gunung Merapi, ya. Nah teman itu menggerakkan pasukannya itu yang berkepala kepala sapi, kepala kerbau. Nah itu kan alam bawah. Nah itu dipekerjakan secara astralnya dia untuk bikin jalur supaya si lahar Merapinya itu dia jalurnya ke situ, nggak mengenai penduduk. Oh, iya, oke, menarik. Makanya di sana kan ada namanya Kali Adem tuh, jadi turunnya ke Kali Adem kalau di Merapi ya, segala macam. Betul. Nah juga temen juga pernah sih ayo bantuin dong gue, katanya ini kayak ada retakan gitu kan di Indonesia nih. Jadi bukan berarti kita menghalau gempa ataupun meredam gitu, enggak. Kita hanya memperkecil lah gitu resikonya. Iya. Oke. Bahwa dampaknya juga akan tetap ada, tapi dengan resiko yang lebih kecil gitu ya. Betul. Menarik. Oke, Mas, di dunia bawah ini, di sana ada banyak makhluk astral segala macam. Bisa ditarik nggak ke sini untuk melakukan sesuatu? Kita kasih tugas nih, ada satu bentuk yang tadi bentuknya kepala kerbau misalnya. Tarik panggil ke sini untuk dia melakukan sebuah pekerjaan, ngerjain orang, kemudian jadi santet, atau dia disuruh untuk magerin tempat ini supaya nggak ada makhluk lain yang lebih jahat mencelakai orang yang ada di sini. Gitu kita bisa dipanggil nggak sih? Bisa disuruh kerja nggak? Nah ini saya pribadi ya memiliki dua penilaian yang berbeda. Padahal dalam diri saya. Nah umpamanya secara penilaian secara astral itu sangat bisa sekali. Dia dipanggil kan, karena kan udah tunduk sama kita gitu kan, yang powernya lebih besar gitu. Itu bisa untuk disuruh kamu jagain lokasi ini ataupun kamu nyerang si Anu gitu. Itu bisa. Tapi, nah ini sisi saya yang kedua, saya menilai tapi kok bisa nyakitin orang. Tapi sisi lain saya berpikir kalau memang gitu buktiin dong gitu, suruh geser aja nih tisu, nggak bisa kok gitu. Asalnya gitu. Nah di situ kan jadi saya memiliki dua penilaian yang berbeda. Satu sisi ya bisa, tapi satu sisi lain lebih baik kita anggap yaitu suatu hal yang mustahil, karena boro-boro mau nyelakain orang kok suruh ngegeser rokok aja atau aqua digeser, itu nggak bisa. Iya itu kan perdebatan selama ini. Kita masuk ke dunia dimensi tengah. Seperti apa bentuknya, Mas? Bentuknya sama kayak kita, bahkan lebih kayak kerajaan-kerajaan zaman dulu ya. Contoh kayak penguasa Laut Selatan gitu kan, ya itu kayak bangunan-bangunan candi kayak gitu-gitu. Terus alam bunian itu kita bisa sebut itu alam tengah. Alam bunian itu selalu ada, dia kayak di hutan gitu, di perbukitan. Nah itu kalau kita masuk ke sana, itu tanpa tedeng aling-aling kita langsung diserahin 3 putri sekaligus yang harus dikawin sama kita gitu. 3 putri gaib berarti harus kawin. Gaib, iya. Jadi kita bisa punya keturunan makhluk gaib. Nah itu karena jadi menurut
undang-undang di mereka ya yang saya tahu nih ya. Jadi ketika memang ada bangsa bunian yang ataupun bangsa gaib yang bisa nikah dengan manusia, itu mereka tuh derajat itu jadi tinggi gitu. Jadi calon raja gitu di sana. Oke, ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Alam Gaib ya. Iya. Iya, karena sekali lagi mungkin yang kita pahami bersama, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi ketika mereka dinikahkan dengan bangsa manusia, mungkin pemahaman logikanya, maka dia akan lebih baik dibandingkan makhluk-makhluk yang ada di sana. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Jadi hybrid antara. Betul. Ya kayak Hercules. Nah. Cerita antara Dewa Zeus menikahi manusia, lahirlah si Hercules. Kurang lebih mungkin seperti itu ya. Iya. Oke, kehidupan di alam tengah ini berarti seperti dunia bumi kita ini ya? Iya, lebih kurang lebihnya ya. Iya, kalau untuk baik buruk ya di setiap layer dimensi pasti ada sih, Bang ya. Kehidupannya mereka bagaimana? Apakah mereka, yang Mas tahu ya, apakah mereka kemudian juga berkembang biak, berumah tangga, bertetangga? Kehidupannya seperti apa yang Mas tahu? Sama, kalau umpamanya yang kata alam tengah itu ya mereka berkeluarga, tapi lebih apa ya, lebih acuh gitu, lebih cuek, nggak kayak kalau di dimensi manusia kan kita senang ngegosip gitu. Di sana ngobrol sendiri-sendiri aja gitu ya. Iya, lebih ke sendiri. Wow, kayak orang-orang di perumahan orang kaya itu berarti ya. Iya, di mana aja. Ya napsi-napsi lah gitu hidupnya tuh. Iya. Tapi berseliweran gitu, kayak ada pasar ya ada. Oh, ada pasar. Ada kayak gitu-gitu tuh. Iya. Yang Mas lihat di pasar itu apa yang mereka jual, Mas? Kalau umpamanya ngelihatnya mah kalau di dimensi itunya mah ya itu sama aja kayak ngejual baju, tapi kayak kok modelnya tuh kayak tahun-tahun jebot lah gitu, udah lama, kayak sayuran ada. Oh, ada juga. Oke. Mereka apakah berperang sesama mereka juga, Mas? Maksudnya? Kan di alam tengah ini ada banyak kehidupan, terus mereka punya banyak kepentingan juga. Apakah ketika mereka beradu kepentingan mereka berperang juga gitu? Oh iya, selalu ada peperangan. Selalu itu mau di dimensi manusia ataupun di dimensi yang halus itu selalu ada peperangan. Nah ini gini Bang, ini pengalaman. Saya ini auto vision ceritanya tuh, kejadian sebelum terjadinya tsunami Palu. Waktu dulu. Nah itu saya ngeliat tuh ada portal di atas laut ya, itu terbuka besar banget itu, hitam. Nah itu keluar kayak banyak pasukan hitam lah gitu kan, black itu dark, pasukan dark itu pada keluar. Itu kayak ada pasukan laut, Ratu Kidul tuh kayak menghadang, melawan lah, saling tempur gitu. Ini udah kewalahan. Nah akhirnya tuh yang Semar turun tangan, gitu kan, bisa keusir lah itu. Tadinya itu yang mau kehajar itu saya kayak nonton film gitu ya, itu kayak tadinya mau Banten katanya kan, mau kehajar Banten, tapi karena di sana ada paku bumi yang berupa manusia gitu ya, manusia paku buminya itu bisa kehadang, jadi kayak ada dom energi gitu kan, itu bisa ke bendung. Ternyata memang larinya ke Sulawesi waktu itu ya? Iya, Palu waktu itu langsung patahannya kan besar banget gitu. Nah itu saya dapat visionnya seperti itu. Nah itu di samping gaib yang berantem, ternyata ada juga astral manusia yang memiliki aura berwarna biru. Waktu itu saya saksikan. Apa itu artinya, aura berwarna biru? Artinya memang udah tingkat spiritualisnya tinggi. Oke. Nah mereka juga itu ikut membantu secara perang astralnya. Untuk menghindari Pulau Jawa ini terkena dampak dari tsunami yang seharusnya terjadi di Jawa, dihalau ya terjadinya di sana gitu, ya. Meminimalisir lah ya, ujung-ujungnya sih yang berdampak ke dimensi nyatanya gitu, dunia nyatanya, dan gaib itu perang dulu. Terus saya kan penasaran juga kan, saya mau tahu ini seperti apa sih manusia-manusia yang berwarna biru auranya gitu. Saya kaget, pas ketahuan fisiknya ya, dalam itu kan ada yang suka ngantor tiap harinya gitu. Oh, masyarakat biasa aja? Masyarakat biasa. Oh iya? Ada yang tukang sol sepatu, ada yang tukang bakso, ada yang pebisnis, yang punya toko rame. Mereka ternyata ikut membantu ya? Mungkin ini ya yang disebut wali-wali Tuhan itu ya, yang tersembunyi gitu, nggak nampak ke permukaan itu. Cerita ini tuh gue ngebayanginnya kayak misalnya, kalau lo pernah nonton film Avengers Endgame, di mana pasukan Thanos, dia mau masuk ke bumi, kemudian dihalau sama Avengers dan timnya, yang si
pasukan Doctor Strange dari alam-alam lain tuh begini-begini, kebuka semua portal masuk terus terjadi peperangan. Betul. Kurang lebih mungkin itu settingannya seperti itu ya situasinya. Betul Bang. Nah makanya saya demen ya nonton film Avenger Hollywood karena itu clue-clue semua sebetulnya itu. Rahasia-rahasia itu kayak dibocorin gitu loh, dibuat sebuah film. Makanya ketika saya buka ini saya sering konten gitu kan, terus banyak adalah segelintir orang tuh, wah kebanyakan nonton film Avenger. Ya udah saya cukup berdalam hati bilang ya iya wajar lu yang buta kan gitu saya bilang. Kalau lu nggak buta ya pasti lu pendapat sama gua kan gitu. Jadi teman-teman semuanya, apakah artinya film Avengers Endgame terinspirasi dari peperangan tanah Jawa antara makhluk gaib dan makhluk astral demi melindungi tanah Jawa dan gempa yang terjadi di luar Pulau Jawa? Ya karena latar ceritanya seperti itu kali ya. Iya, polanya itu seperti itu, tapi memang setiap lokasi di negara manapun itu pasti ada sebuah peperangan. Astral dulu, baru secara energi dulu gitu ya. Secara energi baru berdampak ke fisik. Kalau tadi kita ngomongin alam bawah itu dikuasai oleh seorang penguasa yang bentuknya seperti Hades, kalau misalnya di alam tengah siapa penguasanya, Mas? Banyak Bang. Penguasa tertingginya yang Mas tahu? Saya nggak tahu ya kalau di alam tengah penguasa tertinggi siapa, tapi setiap lokasi itu berbeda-beda. Kayak ada Bunda Ratu gitu kan, ada yang Semar untuk yang lokal nih ya. Nah untuk yang di luar negeri aja kayak Samudra itu kan ada juga tuh siapa ya? Dewi siapa yang Jepang tuh itu penguasa juga tuh, penguasa laut. Itu kan alam tengah masuknya tuh. Oke, saya baru nyambung. Jadi Mas maksud alam tengah yang berisi para leluhur ini adalah tokoh-tokoh yang hari ini menjadi terkenal di berbagai daerah ya? Betul. Yang Semar, Nyi Roro Kidul, seperti itu? Iya. Atau mungkin Dewi Kwan Im yang ada di daerah India, Cina sana, atau Jepang sana, dan sebagainya gitu ya? Oh, I see. Oke, menarik. Kita pergi ke dimensi alam atas. Seperti apa bentuknya, Mas? Seperti apa isinya? Isinya itu kayak ada planetnya aneh-aneh, kayak yang batu semua. Terus planet kayak di bumi, cuman dia beda. Kalau yang kayak Krypton gitu. Superman. Ada Superman, ada yang logam-logam, terus ada juga yang pohon itu kayak jamur-jamur, aneh-aneh. Itu nggak enak. Saya kok kayak begini ya gitu. Terus ada juga yang memang dia tuh teknologinya keren banget gitu, kayak model contoh kayak Pleiadians gitu ya, Pleiades gitu. Itu teknologi itu keren-keren banget gitu. Dia lebih ke laser biru banyaknya itu. Pleiadian. Planet gugus Pleiadian. Gugusan bintang Pleiades. Atau disebut juga sebagai bintang 7 bidadari. Nah itu ya. Ya, bintang 7 bidadari, atau kalau di orang Jawa saya lupa bilangnya apa itu. Bintang wuluh. Bintang wuluh, benar. Bintang wuluh ya. Bintang wuluh segala macam. Kumpulan gugus bintang berwarna biru yang ada di sebelah utaranya rasi Orion. Iya. Betul ya? Iya betul. Saya suka galaksi juga soalnya kebetulan. Nah iya, memang sebetulnya Bang Radit ini udah mulai kelihatan ada jiwa-jiwa Starseed-nya, cuman saya belum bisa mengidentifikasi dari mana asal jiwanya ya, jiwa planet dari planet mananya. Starseed itu apa, Mas? Aku nggak ngerti. Starseed itu apa ya? Kalau saya tuh lebih cenderung tuh, jiwa yang berasal dari bintang. Jiwa saya lahir dari sebuah bintang gitu. Nah ini saya pengalaman dulu gitu ya. Saya jadi gini, saya pada posisi meditasi, saya penasaran, sedang mencari siapa jati diri saya gitu kan. Saya meditasi di kamar, saya nggak pernah di tempat yang aneh-aneh, apalagi sendiri. Saya penakut Bang ya. Saya menanyakan dalam diri saya tuh, saya mengucapkan afirmasi atau mantra hanya siapa aku gitu kan. Siapa aku. Nah, saya tuh melihat bahwa diri saya kehidupan kayak rewind gitu, tung dari zaman kerajaan terus sampai ke Yunani waktu itu di buminya ini Yunani. Saya pakai pakaian zirah gitu. Ujung-ujungnya terakhir saya tuh hanya sebagai butiran debu-debu di angkasa.
kok jadi berdebu? Kan malah aneh kan, harusnya kan makin atas makin keren dong gitu. Secara logika, kok malah jadi debu kan? Ini mah. Ya udah, beberapa tahun kemudian saya ketemu teman itu ya kebetulan dia seorang guru profesinya ya, guru SMP, dan juga memang suka ngaji lah gitu Bang. Ya. Dia kaget ketika saya mengutarakan pengalaman saya tersebut karena ada di kitab apalah gitu, karangan syekh besar gitulah menurut dia tuh, perjalanan spiritual sama seperti yang saya alami. Bahwa roh kita ini ternyata berasal dari debu-debu di angkasa. Oke, Mas, kalau untuk dimensi atas atau dimensi ketiga ini isinya bagaimana dan seperti apa, Mas? Itu balik lagi ya, beda-beda ruangnya. Ada dimensi para dewa-dewa yang level tinggi, ada jenis para archangel, ada juga kelas ekstraterestrial. Sebentar. Pertama kita bahas tentang ruangan untuk para dewa. Dewa-dewa seperti apa aja Mas yang Mas lihat? Ya contoh kayak model Dewi Kuan Im itu bisa di atas juga. Terus kayak ini apa, Buddha Julai. Buddha Julai itu dia ada dimensinya putih semua, nggak ada siapa-siapa. Dimensinya putih gitu? Putih semua, nggak ada apa-apa. Nah kayak model kalau Dewa Siwa itu kayak sendirian, dia duduk kayak bersila gitu, kayak tapi di ruang angkasa. Tapi dia tuh kayak apa, ngeliatin putaran kayak apa, kayak tali tambang gitu, muter aja. Saya bingung, saya liatin tuh apa gitu kan. Ternyata isinya itu kehidupan makhluk di bumi gitu. Oke. Saat bertemu dengan Dewa Siwa yang barusan ya? Iya. Bisa berinteraksi nggak Mas? Ya paling pakai telepati ya, saya cuman nggak bisa, lebih bukan dialog ya, tapi lebih ke kayak ada ngarahin gitu loh. Saya cuma ngeliatin doang, oh paham gitu, artinya tuh ini loh gitu loh, seperti ini loh. Jadi selevelan dewa-dewa tinggi juga itu nggak bisa langsung mencampuri urusan urusan di bumi. Contoh gini deh, kalau memang mereka itu pada memang level-levelnya tinggi, nih itu mau dewa ya, mau dewan galaksi gitu. Kenapa di bumi ini masih ada peperangan, gitu kan? Terus mereka itu rata-rata bilangnya, ya kamu coba naikkan lagi level kesadaran kamu lebih ke atas lagi. Di sini kamu ngeliat, jangan dari bawah, katanya. Ternyata pas melihat kayak model perang-perang itu di bumi itu ibaratnya kita tuh ngelihat anak kecil kayak rebutan mainan. Cuma sebatas itu, katanya. Oh kayak gini. Kan lama tuh kan, saya sampai bertahun-tahun loh mikirin itu tuh. Walaupun paham gitu kan secara kesadaran, tapi secara logika kok nggak banget sih gitu. Masih terusnya zigzag gitu loh, nggak ngeklop. Maksudnya apa ini? Oh ya, balik lagi ternyata sistem keseimbangan itu sendiri. Ada hitam, ada putih, yin yang gitu kan. Ada black white, ada black hole. Black white white hole, ada black hole. Oke, Nah menarik. itu harus seimbang, kayak mata timbangan itu di titik 0,0. Ya, jadi kayak mata timbangan itu yang baik dan buruk. Baik itu dia kalau terlalu banyak nanti diimbangin juga oleh yang buruk gitu. Begitu juga yang buruknya terlalu banyak diimbangin sama ini. Seperti itulah kestabilan tuh di dunia ini. Kalau umpamanya ada yang salah satu yang baik terlalu banyak, bumi hancur, dunia hancur gitu kan. Kiamat itu kan, terlalu banyak yang buruk juga ya sama juga. Oke, itu adalah dimensi alam para dewa ya. Kalau Archangel beda lagi. Kalau Archangel nih, setahu saya nggak tahu perang terus ya. Oh iya, di dimensinya mereka perang terus tuh. Enggak, maksudnya tuh kalau memang lagi ada turun surat tugas gitu kan. Mereka itu ya pada perang ngelawan demon gitu. Sering ini aja apa. Saling terus kayak perang gitu, kayak pakai pedang, pakai apa gitu. Saling tebas-tebasan, udah nggak ada kompromi lagi. Gitu. Oke, Mas, ini kan tadi Mas sudah cerita tentang dunia dimensi alam bawah, alam tengah, dan alam atas. Bahkan di alam atas itu tadi ada alam para dewa, terus ada Archangel, di mana Mas menjelaskan Archangel ini selalu berperang dengan demon. Mas pernah ketemu sama entitas yang jauh di atasnya alam atas nggak? Yang mengatur ini semua, yang ini Archangel ini patuhnya kemana sebenarnya gitu? Oh itu tingkatan itu banyak. Nah ini kayak model level Archangel, itu kan dia per divisi. Semakin atas gitu kan, ada kayak jenisnya tuh apa, serubim, serapim.
Nah itu level Serapim aja dalam dekade bumi ini ada, itu bisa kehitung jari loh, turun ke bumi yang bener-bener. Serapim ketika turun ke bumi itu hancur loh bumi, bisa sepertiganya. Jadi artinya tuh untuk yang di luar sana juga jangan terlalu ngegembor-gembor ya, jangan terlalu menjual, wah saya ini memiliki jiwa Serapim, saya ini Serubim. Nggak begitu yang asli itu. Karena apa? Kita balik lagi ya, di sini saya menilai itu secara vibrasi energi. Kayak atom bang, lebih dari atom loh itu. Itu saking kencangnya itu pas turun ke bumi itu menghanguskan yang apa? Terdampak ya? Iya terdampak kayak nuklir gimana sih gitu. Nah itu, jadi kok ini saya banyak gitu kan keluar, kok ini ngaku-ngaku saya Serapim, saya Serubim, banyak amat gitu. Oke. Yang ketiga adalah dimensi terestrial. Apa itu? Ekstraterestrial. Ekstraterestrial. Iya. Ekstraterestrial itu ya makhluk-makhluk di luar bumi. Karena gini deh, kalau saya berbicara ekstraterestrial, bukan alien ya. Kalau alien kan tidak teridentifikasi. Ini ekstraterestrial. Kita semua sebetulnya keturunan ekstraterestrial kok. Ya. Mau diakui ataupun enggak, silahkan. Karena dasarnya apa? Di dalam kitab suci, agama apapun juga ya ini ya, nggak ada ayat pun yang menyebutkan bahwa Adam dan Hawa itu dilahirkan di muka bumi. Tapi apa? Diturunkan. Artinya berarti kan dari luar bumi dong. Ya. Itu udah pasti kan di sini. Nah, di samping itu juga memang ternyata di bumi ini juga di luar bumi itu banyak apa? Ada makhluk-makhluk yang memang memiliki pengetahuan yang jauh lebih berteknologi, lebih intelektual gitu. Ya. Yang mana tadi sudah kita singgung adalah dari gugus planet, gugus bintang Pleiades tadi itu ya? Pleiades ya. Oke. Begini, kita itu kan tinggal di galaksi Bima Sakti. Di mana galaksi Bima Sakti ini memiliki lebar itu 100.000 tahun cahaya nih. Iya. Di mana ada miliaran bintang. Di mana tetangga kita ini adalah galaksi Andromeda yang 1,5 kali lebih besar dibandingkan galaksi Bima Sakti. Artinya, apakah makhluk-makhluk ekstraterestrial ini juga ada di dalam galaksi Bima Sakti kita ini, yang Mas tahu? Atau dia di setiap galaksi itu mereka ada kehidupan masing-masing? Dia di luar bumi ada, di bumi pun sebetulnya udah ada juga. Saling bereksperimen juga mereka itu. Sama seperti halnya itu kita bereksperimen tentang prinsip percobaan mau bikin apa gitu kan, hybrid ataupun tentang teknologi tentang apa. Dan mereka juga selalu memantau kehidupan manusia di bumi. Iya. Apakah ini artinya Mas Riko juga percaya ada banyak tangan-tangan dari makhluk-makhluk ekstraterestrial yang membantu secara ekonomi, teknologi, dan budaya di bumi? Seperti misalnya ada cerita konspirasi bahwa piramida itu, sistem irigasi itu adalah bantuan dari makhluk ekstraterestrial. Nah ya, jadi kan gini, saya agak menarik ya tentang piramida. Di Indonesia itu disebut itu punden berundak. Tapi sebetulnya tuh memang ya piramida-piramida juga. Kenapa? Piramida itu seluruh dunia ada. Kan itu udah menjadi suatu hal yang tanda tanya besar dong. Kenapa nggak yang satu nih bentuknya dom gitu kan, yang ini, tapi kenapa pakai piramida semua? Gitu, karena piramida itu yang setelah saya pelajari ya secara otodidak dan juga bersama tim dan teman-teman, piramida itu adalah sebuah bangunan yang bisa menghubungkan antara dimensi bumi dengan dimensi galaksi. Itu membuka portal itu dengan piramida ya, dengan ya kita bisa lihat yang lebih ini tuh struktur bangunan piramida Giza. Dari ukurannya sekian, terus ada ya pokoknya ada presisi sekali. Iya, presisi, yang mana kalau manusia zaman hari ini suruh bikin kayak gitu belum tentu bisa kan. Betul. Dengan teknologi yang saat itu yang sama ya. Betul. Dengan presisinya segala macam kayak gitu-gitu belum tentu bisa memang diakui. Betul. Ya apakah artinya memang piramida ini juga bisa tercipta dengan adanya bantuan dari makhluk-makhluk ekstraterestrial, Mas? Mas percaya itu nggak sih? Kalau saya percaya ya, kalau jangankan piramida, Bang. Jadi gini,
saya pribadi dan juga beberapa teman saya yang khusus itu suka bisa ngelihat kok kayak UFO ya atau pesawat luar angkasa itu dia suka landing di bawah ataupun di atas. Nah itu biasanya kalau umpamanya yang di atas itu di daerah Bali, di pantai Bali Nusa Dua itu sering ada. UFO landing di pantai Nusa Dua di Bali ya? Enggak. Kalau itu enggak landing, sorry. Kalau itu di atasnya pantai tapi Nusa Dua. Tapi dia dibilang Bali. Kayak dia bintang beda. Kalau pesawat pun beda. Enggak kayak gitu. Dia beda lah pokoknya. Dia dari sinar lampunya saya susah ngejelasinnya itu beda. Dan bahkan ada salah satu teman Kristal juga, ini pilot ya. Temannya beliau tuh ada. Itu sampai ada di YouTube-nya juga bahwa menge-shoot itu ada pergerakan UFO itu sendiri. Itu bukannya dia dokumenter, video dokumenter. Karena secara ilmu penerbangan modern sampai saat ini sekelas F yang 16 ya, apa yang pokoknya jet tempur juga nggak sampai bisa begitu, udah keluar dari hukum gravitasi gitu loh, gerakannya itu aneh. Ya, oke. Ya Mas tahu apakah cuma di pantai Nusa Dua Bali atau juga pernah hadir di tempat-tempat yang lain? Pernah hadir. Pernah kayak model di di daerah Jawa Timur, Malang, daerah Jogja. Kan itu kan ada tuh Beta UFO. Cuman saya kan jujur ya, saya nggak join ya di grup Beta UFO, tapi kok ini kayak relate gitu apa yang saya saksikan gitu. Dan saya ini kok, oh iya, bahkan dulu pernah juga ada salah satu sahabat saya di orang Malaysia. Dia waktu subuh katanya, sebelum subuh deh, jam 4-an kalau salah. Dia antara sadar nggak sadar, bangun gitu kan. Tapi udah bangun tidur. Itu ada halaman di dekat rumahnya itu landing UFO, tapi yang kecil. Ada UFO kecil, ada UFO besar berarti gitu ya? Tuh, nah bahkan itu ada di channel YouTube saya juga. Saya berbicara langsung dengan Pak Nanang waktu itu di Gunung Padang pun sering ada posisi begitu, yang memang bisa terlihat secara mata fisik di Gunung Padang. Iya. Oke, menarik. Jadi artinya ada banyak makhluk-makhluk, mungkin kesebutnya sebagai alien kali ya. Iya, kalau lebih ininya. Alien kan sesuatu makhluk yang belum kita kenali ya. Iya. Itu membantu peradaban umat manusia dari zaman ribuan tahun yang lalu mungkin ya. Disebut, kalau saya pemikiran beda dari yang lain ya, mungkin disebut membantu enggak juga sih. Karena mereka juga punya tujuan ataupun misi yang mereka sendiri yang tahu gitu. Contoh, kalau umpamanya kayak mereka mau menularkan sebuah pengetahuan tentang teknologi. Ya masa bodoh, mau di samping kanan kirinya mau lagi perang ya masa bodoh gitu, dia tuh nggak ada urusan. Yang penting misi saya tuh masuk gitu. Misi saya tuh tersampaikan bahwa ini tuh untuk tentang teknologi. Ada juga yang tentang serum, tentang ini tentang serum, tentang medis lah gitu kan, obat-obatan medis. Ya mereka pun begitu. Dan mereka juga saling tukar-menukar sampel-sampel dari DNA biasanya sama RNA manusia itu sendiri. Kalau kita ngomongin tukar-menukar berarti ada orang di bumi yang bisa berinteraksi dengan alien ini dong, Mas? Pastinya ada. Contoh gini deh, kayak ini udah bukan rahasia umum ya, karena di setiap piramida, di artefak-artefak kuno, kenapa itu selalu ada gambar-gambar UFO? Terus bahkan di lukisan Leonardo da Vinci, kenapa itu kok ada terselip tuh gambar UFO juga lukisan itu? Artinya kan mereka juga kan mau basicnya itu ilmuwan, mau basicnya dia dari bisnis juga gitu kan, tokoh dunia ini. Mereka juga kan terkoneksi dong dengan dimensi galaksi. Dan yang untuk zaman modern sekarang, itu kayak Elon Musk, untuk apa coba proyeknya dia? Untuk keluar bumi gitu kan? Ya, menarik. Itu di gelang itu cincin. Tangan kiri itu gelang apa, Mas? Ada fungsinya nggak sih, Mas? Tangan kiri ini. Kalau tangan kiri ini ini perpaduan ya antara blue sapphire, logam sama kayu. Kayu ini tuh dia untuk mengeraskan energi. Mengeraskan energi. Iya, dia supaya nggak terlalu lembek, terlalu mancer-mancer banget. Dia diperkokoh lagi dengan unsur elemen kayu. Perpaduan gitu. Kayak memang kayak aksesoris biasa. Gitu. Oke, pertanyaan saya yang menjelang terakhir. Dengan segala kemampuan yang Mas punya hari ini, dengan segala pemahaman yang Mas miliki sampai dengan saat ini, bagaimana Mas mengaplikasikannya, Mas? Maksudnya apakah ada orang datang
butuh bantuan, biasanya yang Mas bantu tuh sampai dengan taraf atau level apa kalau boleh tahu? Oh iya, biasanya begini, awal-awal mereka itu bukan hanya sekedar ingin tahu ya, tapi berawal tuh dari sakit dulu. Oke, sakit. Sakit kan, bisa dia bilang sakit fisik ataupun psikis. Tuh, nah tapi tujuan utama saya dalam menjalankan misi saya di bumi ini adalah membangkitkan potensi diri masing-masing. Agar kenapa? Ketika potensi diri itu bangkit ke permukaan, ya Bang ya, itu manusia tuh minimal tuh nggak culas, dia tuh nggak serakah. Mereka tahu, ini hak saya, ini bukan. Itu. Ini bukan saya sok suci bilang di sini gitu ya, ataupun sok idealis, tapi saya tuh paling nggak suka ketika melihat orang itu serakah dan culas. Karena itulah sebetulnya tuh yang menghancurkan diri kita, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Orang-orang culas dan serakah itulah benih-benihnya. Dan yang paling terpenting kenapa? Saya menggeru supaya orang itu tidak bermental pengemis. Artinya apa? Tiap-tiap, saya pengen, saya ini, saya nggak bisa begitu. Kalau saya langsung pahit, kalaupun kamu mau, ada pertukarannya. Minimal tuh berapa? Kalau nggak bisa makan nominal, pakai tenaga, pakai pikiran kan ada gitu loh. Jadi kita tuh bukan selalu tangan di atas, apalagi kita tangan di bawah, tapi kita berjabat tangan. Itu konsep yang saya pegang, yang bisa menjalankan keseimbangan itu sendiri gitu. Oke. Tapi ada nggak yang datang ke Mas untuk minta tolong karena berkaitan sama dunia gaib, astral, segala macam, karena dia dikerjain atau pengen mendapatkan sesuatu untuk dia punya karisma atau apa segala macam, kayak gitu gimana? Nah ini saya bahas dulu ya, untuk yang mendapatkan karisma ataupun jabatan. Saya nggak mengiyakan kalau umpamanya, saya bisa, kamu bisa naik jabatan gini. Enggak, saya justru lebih meng-coaching bahwa kamu sadari dulu diri kamu saat ini, siapa kamu. Nah disitulah nanti dia, toh jabatan ataupun karisma itu muncul ketika memang dia udah lebih paham. On the track dulu gitu loh. Nah untuk yang pengobatan sakit itu, ya memang ada lah beberapa gitu kan ya. Memang kalau non medis itu balik lagi, itu hanya sedikit Bang yang faktor X itu. Tuh, itu bisa di cleansing. Biasanya saya nggak ngehajar makhluk gaibnya, saya langsung ngajar dukunnya. Karena yang jahat dukunnya bukan makhluknya. Kasihan kalau makhluk gaibnya. Oke, karena makhluk gaibnya pada dasarnya mereka cuma disuruh kan? Iya, nah itu kan kasihan kan, kita di sana udah ditekan, di sini kita bakar kan. Ini orang kok manusia nggak punya rasa hati nurani banget tadi itu. Hajar yang nyuruhnya lah langsung, biar berhenti langsung kan gitu. Oke. Artinya Mas bisa punya kemampuan untuk menghajar dukun ketika melakukan kiriman-kiriman gaib seperti santet dan sebagainya, gitu-gitu bisa Mas? Bisa sih, cuman bukan itu yang ditonjolin nih kalau saya sekarang. Bukan fokusnya ke sana. Fokusnya ke sana. Oh, I see. Itu mah case khusus aja. Ya. Mas lebih kepada astral vision tentang makhluk-makhluk extraterrestrial dan pemahamannya. Terus saya tuh, ini loh ternyata ada teknologi, ancient teknologi ini, terus saya copy gitu kan, saya bikin gitu kan. Ternyata bisa menimbulkan sebuah gelombang magnetik tersendiri, memunculkan radiasi yang bisa seseorang itu vibrasinya itu jadi baik gitu. Oke. Mas pernah ngobrol langsung sama makhluk-makhluk ekstraterestrial ini, misalnya dari Pleiades ini? Betul. Makhluk yang di sana tuh bentuknya seperti apa Mas? Makhluk-makhluk di Pleiades? Kalau untuk Pleiadian itu kayak humanoid. Mereka itu yang prianya itu ganteng, kayak bule, rambutnya itu putih atau pirang, makanya saya nyebutnya itu si Uban. Nah, perempuan juga sangat cantik dan selalu dia biasanya pakai baju itu kayak latek bahan itu. Tapi latek itu saya bingung ya, padahal cuma latek gitu, cuman kok ditembak dia kebal gitu, dibom dia radiasi pun nggak kena gitu. Keren juga. Nah itu teknologinya biasanya mereka itu pakai laser biru. Gitu. Dan juga ada satu lagi yang memang ini menarik ya, saya itu tentang Arcturian. Apa? Arcturian. Arcturian itu apa? Dia masih sejenis ras ekstraterestrial juga. Dia itu memang super gila teknologi ya. Itu dari rasi bintang Arcturian. Nah ini kalian juga untuk mengklarifikasi, untuk Arcturian saat ini planetnya itu udah nggak ada. Tidak ada, hancur. Tidak ada, udah hancur, udah lebur. Nah, mereka itu hidup di pesawat induk mereka. Itu dari berbagai suku rasnya di Arcturian itu juga. Nah, cuman yang sering saya suka ketemu itu yang botak. Nggak tahu lah botak gimana, mungkin botak warna biru aja. Itu satu kalimat
ngomong 2 kalimat lah, tek tek gitu kan. Kalau secara bahasa verbal gitu, itu kita translate, kita terjemahin ke dalam bahasa verbal manusia ini. Itu tuh ibarat kita masuk ke ruangan perpustakaan, isinya berak-rak buku-buku tebal. Itu. Jadi dia satu kalimat pun memiliki banyak arti. Wow. Itu kan ngejelimet gitu ya kalau untuk ditranslate, makanya saya bingung untuk nggak tektokan gini gitu loh kan, enak kalau tektokan kan. Itu tuh jadi cuma satu kali kalimat jepret, pas ditranslate luas banget gitu. Oke. Mereka saat ini ada di pesawat induknya mereka berjalan antar galaksi gitu. Apa yang mereka tuju? Apa yang mereka cari? Yaitu tadi ya, kalau umpamanya di bumi ini kan patokannya kita fair-fairannya kan uang. Karena uang itu nggak ada di dimensi galaksi, adanya di bumi. Nah kalau umpamanya di sana itu lebih ke dia logam-logam cerdas gitu, Bang. Logam-logam cerdas. Iya, logam, pencarian logam ataupun kayak kristal-kristal aneh yang kayak gitu-gitulah. Dan juga dia tuh kayak perluasan kekuasaan ada juga di atas sana tuh. Jadi nggak sebaik yang orang banyak itu pikirkan bahwa orang berdimensi level tinggi itu pas turun ke bumi itu seolah suci banget. Enggak gitu kok, mereka juga punya misi. Oke. Kalau mereka ada di atas kapal, cara Mas Riko ketemu sama dia gimana caranya waktu itu? Nggak tahu sih, saya pokoknya auto connect gitu kan, connect. Saya tuh kayak di ruangan putih aja sama dia komunikasi. Kalau nggak saya masuk ke pesawat gitu. Kaget nggak mereka pas Mas datang ke sana? Enggak dong, kan saya diundang, kayak diundang. Oke, Mas, pertanyaan saya yang terakhir, pertanyaan pamungkas, apakah orang-orang awam seperti saya atau teman-teman di rumah saat ini bisa memiliki kemampuan seperti Mas, atau Mas ajak pergi ke dimensinya mereka? Itu udah dibuktiin ya teman-teman kristal juga, itu banyak juga yang udah pada bisa ke dimensi galaksi. Cuman balik lagi Bang, di sini tuh cepat lambatnya itu tergantung juga dari level kesadaran seseorang itu sendiri. Oke. Artinya kalau dia punya kesadaran yang di titik yang selaras dengan seperti apa yang Mas punya, bisa sampai ke sana. Betul. Kalau belum bisa, artinya belum sampai titik yang selaras itu ya. Connect-nya itu ya, connecting-nya itu sih yang disebut bilang itu ngekliknya itu. Nah kalau udah connect tuh nggak usah diapa-apain, dia langsung tembus aja langsung. Dimana bisa mengolah rasa, menyatukan apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang ada di hati, harus selaras gitu ya. Nah betul. Olah rasa itu kan. Kuncinya tuh lebih tepatnya tuh kayak nggak punya ekspektasi. Artinya tuh nothing tulus gitu loh. Rasa itu pikirannya pun nggak usah masukin, saya mau ketemu anu. Wah udah itu susah. Oke. Berdasarkan dari pengalaman Mas, dari orang yang tadinya tidak bisa sama sekali, nol sama sekali, sampai dia bisa pergi berjalan-jalan ke antariksa, ke pesawat induknya Arcturian tadi ya? Arcturian, atau ke bangsa Pleiades di rasi bintang, gugus bintang, apa tadi? Pleiades ya? Pleiades ya, konstelasi Pleiades. Konstelasi Pleiades itu berapa lama Mas bisa sampai tahapan itu? Nah itu kan ada yang baru 1 hari langsung bisa, ada juga sampai berbulan-bulan. Gitu. Itu tuh bermacam-macam ya. Jadi kita nggak bisa langsung ngejamin, kamu pasti bisa gini. Enggak, saya nggak pernah ngegombal gitu bahasanya Bang ya. Saya selalu ngomong apa adanya. Oke, sekali lagi Mas Riko, terima kasih sudah hadir, sudah datang ke sini, berbagi dengan berbagai informasi yang Mas pahami. Mudah-mudahan teman-teman di luar sana yang punya kemiripan cerita, perasaan, kehidupan, bisa tulis di kolom komentar bahwa kalian juga punya kesamaan, kalian juga punya rasa yang mirip-mirip tapi bingung. Ini sebenarnya real, nyata, atau cuma halus mata? Karena kalian tidak sendiri, ada Mas Riko juga pernah merasakan, bahkan dari usia masih sangat kecil sampai dengan hari ini, Mas Riko punya pemahaman yang sangat luas sekali tentang astral vision. Buat teman-teman semuanya, sekali lagi, kalau kalian punya cerita-cerita yang menarik seperti Mas Riko, kalian juga bisa DM ke tim kami. Nanti kami akan baca. Jika memang kami tertarik, kami akan undang teman-teman semuanya untuk hadir di Haluan Misteri. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode
berikutnya. Bye-bye.